gitu. Makanya saya bilang Ustadz itu yang disebutkan oleh Ustadz Heri apa segala itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau ternyata yang dimaksud itu Ustadz Dery Sulaiman, ya saya nggak tahu, kan kita nggak tahu pada saat itu Dr. Rizali setelah mewawancara Ustadz Dery Sulaiman. Jadi artinya statement-statement kalian itu nggak perlu lah sok pintar gitu kan. Karena kalau saya nggak pintar nggak mungkin saya mendampingi beberapa kasus besar di Indonesia, khususnya kasus artis dan kasus lainnya, kasus korupsi dan lain-lain. Jadi nggak usah lah mencari celah, mencari kesalahan kami ya sebagai tim kuasa hukum, nggak usah. Dan pengacara-pengacara yang sedang menonton juga coba ambil itibar, nggak usah koreksi-koreksi tetapi menjustifikasi apalagi menantang, jangan. Cukup kalian bekerja dengan kuasa kalian saja, jangan mengkoreksi kami, karena kami juga punya tim di law firm kami ini ada. Ya, saya pikir cukup ya. Saya nggak akan komentarin lebih lanjut supaya nggak akan melebar kemana-mana. Tapi yang jelas semua jawabannya saya sudah ulangin dalam bentuk video tadi dan saya pikir itu sudah sangat menjawab. Kita akan lanjut karena di video ini panjang dia somasinya. Dan di video ini juga saya ingin protes kepada tim kreatif Dr. Richard Lee. Kenapa video pada saat kita perjanjiannya kan pada saat itu tidak diupload video diskusi kita terkait pengetesan jarum itu, karena di luar. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Ada surat perjanjian bahwa minta tidak boleh ditayangkan? Nggak ada. Nggak ada dengan kalian? Nggak ada. Nggak ada ya. Dan sebenarnya saya punya rekaman suara bahwa beliau bersedia untuk ditayangkan. Jadi, tapi nggak akan saya tayangkan di sini. Jadi sebenarnya beliau terakhir dengan Jindan itu beliau sudah bersedia untuk ditayangkan secara utuh. Konteks perjanjian ya, apa saja pertanyaan dan lain-lainnya itu. Ternyata Dr. Richard Lee sudah berjanji kepada kami tidak akan mengupload untuk mengedit video yang berdurasi berapa menit itu terkait perbincangan si Habib Jindan dan Dr. Richard Lee ya, narasumber pada itu untuk pengetesan jarum suntik. Fair ya, jangan ada dendam dan sakit hati ya, kita kan ngomong. Iya. Sekian dong. Video ini masukin aja. Ini pembuktian kok, memang kita dari rumah udah bawa. Namun kenapa yang jarum suntik? Ketawa sendiri. Aku mau promosi dulu. Ini minuman kopi Kuta Baru. Ini minuman menambah stamina. Mungkin bagi orang laki-laki yang pengen menambahkan stamina, kalian bisa minum ini Gatot Koco. Jadi ini minuman kopi yang bisa meningkatkan stamina laki-laki ya. Jadi bisa bikin kita tuh lebih kuat di ranjang juga. Nah, minum ini kelebihannya adalah nggak buat deg-degan. Satu ini isinya itu 5 saset dan setiap sasetnya itu bisa efeknya itu bertahan 2-3 hari. Tuh, lama banget. Dan yang paling penting ini juga bagus untuk jantung dan nggak buat deg-degan. Kita lanjutin lagi. Ntar aja di belakang. Ntar aja di belakang. Bisa atau enggak? Ntar aja di belakang. Bisa atau enggak? Ntar aja di belakang. Jadi istilah kata, jikalau ini video upload gitu. Nah, ini Richard Lee harus ganti rugi. Video ini masukin aja. Sendiri yang bilang ya. Kita nggak mau kali ini sama dengan mencemarkan nama baik klien kami gitu. Saya minta Dr. Richard Lee ganti rugi karena ini udah termasuk melecehkan. Dan ada beberapa video kami yang sebenarnya pembahasan yang substantif ya tentang ini. Oke, saya stop dulu ya. Minta ganti rugi. Kalau menurut saya minta ganti rugi juga saya nggak mengedit video tersebut ya. Sebenarnya sengaja sih. Saya itu sebenarnya mereview kembali. Terus ada beberapa bagian yang sebenarnya saya pengen potong. Terkait misalnya dia bilang tadi Ustadz Dery tadi sebenarnya awalnya saya pengen potong karena menurut saya itu sensitif. Tapi setelah saya review semuanya, menurut saya sampai bilang dengan tim saya, nggak usah ada yang dipotong. Kenapa? Karena ketika kita memotong video, mengedit video itu sebenarnya kita bisa mengarahkan opini. Dan itu berbahaya. Justru itu amat sangat berbahaya. Makanya saya bilang, tayangkan utuh-utuh tanpa dipotong sedikit pun, biarkan netizen semua yang menilai dan yang menilai lah pokoknya kejadiannya bagaimana. Jadi saya nggak mau nanti mereka dihujat atau saya dihujat, tapi karena mengarahkan opini saya nggak mau. Kita pengen tetap objektif. Ya, saya pengen objektif ya. Kalau memang saya yang salah, silakan kritik saya. Cuma seperti itu aja. Jadi saya sengaja tidak akan mau potong apapun ya. Saya juga sudah konsultasi dengan banyak pihak dan akhirnya kita nggak potong.
Nah, jadi kalau minta ganti rugi, kalau menurut saya ya nggak fair juga sih. Dari apa dia nggak bisa melakukan sesuatu, terus dia gagal, nggak bisa pembuktian, terus minta ganti rugi ke saya kan ya nggak pas juga. Terus kalau berhasil dapat hadiah iPhone dari saya, kalau gagal minta ganti rugi kan nggak pas seperti itu. Dan sulap merah kenapa tidak dimunculkan? Malah ini mau balas. kan seakan-akan ingin mencari kelemahan dari tim para dukun ini, gitu loh. Dengan mengupload video yang memang tidak ada dalam schedule. Nah, saya mensomasi Dr. Richard Lee. Nanti saya akan kirimkan surat somasi resmi kepada Dr. Richard Lee. Kenapa dia mengeluarkan video tersebut? Terima kasih. Oke. Tentang pesulap merah dan Asosiasi Dukun Indonesia, obrolannya tidak ada yang saya potong sedikit pun. Jadi dari awal sampai akhir kita ngobrol tidak ada yang dipotong sedikit pun. Masalah viral atau tidak, ya kan saya nggak bisa atur. Yang viral yang mana di masyarakat. Ya orang viralnya di menit 44, yang saya nggak bisa ngomong. Bukan yang viral tentang pesulap merah dan Asosiasi Dukun, ya saya nggak bisa ngomong yang kayak gituan punya. Oke, kita akan lanjut karena ini somasinya sudah saya jawab full. Dan juga beliau ada melakukan wawancara di media, akan saya coba jawab juga melalui video dari netizen. Jadi saya nggak akan jawab dari video dari saya. Netizen kebetulan sudah buatin untuk saya, jadi kita tinggal buatin aja. Pelor dia nggak takut, itu dia mana ya? Oh ini. Jadi yang masalah kemarin ya, masalah si Habib Jindan Al-Habsyi. Jadi sangat saya sayangkan ya, sangat gue sayangkan kenapa Dr. Richard Lee menunjukkan etika tidak baik kepada kita gitu. Padahal video tersebut itu dalam perjanjian kami dengan dokter. Sekali lagi tidak ada perjanjian tertulis. berbicara tentang pengetesan yang memang belum ada kesiapan gitu. Dan sudah ada video, rekam video bahwa beliau menyetujui untuk ditayangkan. Dari rumah udah bawa. Kita mastiin kok, memang kita dari rumah udah bawa. Saya dan Al-Habsyi juga kan memang orangnya takut dengan jarum suntik dari dulu. Dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut gitu. Jika Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Maunya apa? Ya apa yang ente mau ngasih? Handphone iPhone lah yang. Ente kira-kira itu mau apa? 13. Saya suntik pakai jarum advokat, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Kalau masuk, ya dia nantangin kan, dia bilang dia tuh hanya yang nantang siapa? Yang nantang siapa sih? Dia nantangin, bukan nantangin orang se-Indonesia, dia hanya nantangin si pesulap merah. Jikalau istilah kata Marcel Radival gitu. Saya udah somasi tadi sore, somasi terbuka, ya kita lihat aja hari ini. Kalau memang enggak ya kita mengkaji nanti sekiranya. Ini netizen baik banget loh, netizen loh yang buatin untuk saya. Lapor ke Polda. Nah, ternyata Kalian luar biasa. Viral itu gitu. Jadi wawancara saya dengan Dr. Richard Lee tentang polemiknya klien kami ya, organisasi dukun dengan si pesulap merah, jadi nggak ditayangkan begitu signifikan gitu loh. Malah yang muncul viral itu masalah Jindan, masalah dia takut dengan jarum suntik gitu. Memang Habib dari kecil kan takut dengan jarum suntik. Kalau untuk yang lainnya dia boleh dites kan gitu. Udah vaksin belum? Tadi siang jam tanggal 17 jam 2 siang kalau nggak salah. Jam 2 siang saya share ke officialnya video somasi saya itu. Sejauh ini ada tanggapan nggak Bang? Mereka baca aja sih, tapi Oke, bukan baca aja, belum sempat buat Bang, belum sempat bales. Jadi ini sudah saya balas, sudah saya buat. Mudah-mudahan berkenan, tapi yang jelas dari dalam lubuk hati kita nggak pengen merendahkan seorang, kita juga memberikan hak untuk asosiasi dukun untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan pembuktian, ya tapi masalah menilai kan pandangannya masyarakat ya, saya juga nggak bisa mengarahkan yang mana yang viral, dipuji atau enggak, atau dihujat satu Indonesia, saya nggak bisa mengarahkan, balik lagi ya tergantung jawaban dari asosiasinya sendiri, jadi saya nggak bisa mengarahkan, saya nggak bisa bentuk seperti itu punya ya, jadi balik lagi ya ke isi podcastnya, dan saya sedikit pun tidak ingin mengarahkan opini. Saya nggak mau jawab apapun. Kalau saya ngarahin opini, saya bisa akan ngedit, saya akan komentarin. Ini saya